Udah masuk ya Om ya? Share-nya ya. Sudah Om, sudah masuk. Om izin ya kalau suaranya agak putus-putus nanti sampaikan karena signal di sini kurang bagus. Oke. Selamat malam buat teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan perkenalkan nama saya Irman Rasid, nomor peserta 90, angkatan pertama. Dari pengalaman yang saya dapatkan dari pelajaran online, mulai dari kelas basic sampai advance ini, tentunya banyak pengalaman baru yang saya dapatkan, dan juga alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari teman-teman semua di grup GMC ini, saya menjadi tergerak untuk coba tetap fokus dan terus ingin belajar mengenai ilmu pemetaan ini khususnya. Ini tentunya di luar ekspektasi saya, di mana sebelumnya, di mana saya tidak menyangka bahwa saya pribadi, ilmu ini menjadi sangat menarik buat saya pribadi. Saya mungkin sama dengan teman-teman lain di sini, kita mungkin memulainya semua dari nol. Walaupun background saya murni bukan dari ilmu pemetaan, yaitu tepatnya saya kebetulan background saya adalah desain grafis dan editor video. Namun saya yakin dengan semangat kita semua teman-teman yang ingin belajar, insya Allah ke depannya mudah-mudahan bila Tuhan mengizinkan, sekali lagi saya pribadi akan coba tetap fokus untuk belajar di bidang pemetaan ini. Adapun kendala-kendala selama proses pembelajaran yang telah berjalan selama hampir kurang lebih 1 bulan kalau tidak salah, mungkin saya di sini tidak terlalu banyak berbicara teknis, namun saya akan coba share tentang kendala-kendala saya. Mungkin sama dengan teman-teman lain yang mungkin sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing dan juga mungkin yang belum, tapi secara tidak langsung saya ingin men-share apa yang menjadi kendala saya. Di sini kendala sebagai profesi, kebetulan saya sebagai berprofesi di bidang desain grafis. Pertama ingin saya sampaikan. Om Yan, Ya, saya potong dulu di slideshow saja, PowerPoint-nya di slideshow. Oh, slideshow ya. PowerPoint-nya di slideshow biar, iya, belum slideshow itu. Tapi slideshow mungkin dia otomatis Om. Enggak, maksudnya ini PowerPoint-nya dikasih besar Om. Ada Oh gitu ya. di bawah. Preview Om, preview. Oh iya. Ya. Oh preview ya, gini ya. Ya, full screen Om, biar besar. Sudah Om? Yang tadi benar Sudah? Om, yang tadi. Nah, sorry, ini dia. sebentar. Sip. Sudah ya? Sudah. Oh ya. Sampai di mana ya tadi ya? Oh ya, kendala-kendala yang saya hadapi yaitu mungkin, tapi saya enggak lihat loh Om, saya punya ini. Saya punya, apa, sabar ya, saya lihat. Di mana tadi ya? Balikin lagi aja, balikin Om. Hah? Balikin lagi tadi. Waduh, di mana? Sabar, saya geser dulu. Oke. Oke, saya lanjut aja ya, Mo ya. Mengapa saya katakan sedikit agak lambat dalam F5 mengolah Om, coba Om di F5, tombol F5. Ini ya. F5. Ini sudah. Sudah ya Om ya? Belum. Di sini sudah. Oh gitu. Sudah ya? terbuka sih di sini. Sudah. Sudah ya? Lanjut aja. Oke. Pertama, yang kendala-kendala yang saya hadapi, mengapa saya katakan sedikit agak lambat dalam mengolah layout pemetaan, ini dikarenakan saya mungkin terbiasa mengerjakan suatu pekerjaan dengan harus memiliki skema yang ada.
tanpa panduan tentunya akan lama saya akan mempelajari, dan karena itu saya harus cermati dulu. Dan sementara di bidang pemetaan ini saya anggap beda. Beda dalam arti mengapa saya katakan itu, dikarenakan kita dituntut mandiri untuk bisa menganalisa suatu bidang area yang mana yang akan kita petakan nantinya. Untuk kedua, jujur ingin saya sampaikan bahwa dalam pengerjaan pemetaan ini, baru pertama kali saya menggunakan program Excel ya Om. Karena saya backgroundnya memang di desain grafis, jarang main Excel. Di program ini saya betul-betul membutuhkan tutorial yang ada yang disampaikan oleh guru kita Om Zulfikar di video-video tutorialnya, di mana saya terbantu untuk merumuskan angka-angka yang akan kita hitung dalam peta tersebut. Dan mengenai background saya sebagai di bidang desain grafis, mungkin kalau program Corel, Photoshop, ataupun Adobe Premiere atau After Effects, mungkin saya bisa hafal bagian elemen-elemen apa yang saya gunakan. Namun kali ini saat pertama kali menggunakan Excel kemarin, lewat video tutorial tersebut, saya harus tongkrongi itu tutorialnya. Mulai dari tanda bintangnya, tanda kalinya, tanda slash miringnya, itu saya harus tongkrongi, simak betul, fokus untuk mendapatkan angka-angka yang tepat untuk mencapai 100%. Jadi itu mungkin pengalaman menarik saya yang mungkin dari belajar pemetaan ini, saya coba sharing kepada teman-teman bahwa apapun itu background kita atau menjadi halangan buat kita untuk belajar pemetaan ini, kita harus tetap semangat, karena kebetulan ada suhu kita yang baik hati dan rela dan ikhlas untuk membagikan ilmunya, dan semoga apa yang disampaikan guru-guru kita bisa terus kita pantau secara serius dan fokus agar bisa menghasilkan peta yang baik untuk kedepannya. Dan ketiga, saya pribadi merasa terbebani dengan deadline waktu yang diberikan oleh guru Om Zulfikar, di mana dengan proses belajar ini, saya mungkin secara pribadi ya, saya belum terbiasa, namun saya sendiri merasakan kesyukuran karena saya dikembalikan dengan kenangan masa-masa yang lalu saat waktu belajar duduk di bangku sekolah. Saat diberi tugas PR, mungkin kita sebagai murid harus wajib mengerjakan tugas. Jadi di sini kenapa saya harus berusaha untuk mengerjakan tugas, ya karena saya takut dijewer kembali sama Om Guru kita, Om Zulfikar di sini. Nah, dan waktu ini terkadang saya dihadapkan, jujur Om, saya kadang tidak tidur selama 1 hari. Dalam arti saya bolak-balik itu, karena dalam hal ini saya akan tidak berhenti menyelesaikan tugas itu, pengerjaan itu kalau belum selesai. Jadi makanya pernah saya buat status, saya harus buat kopi sampai 20 gelas baru bisa isi absen. Ya itu memang real kenyataan yang saya hadapi untuk agar bisa tahu tentang pelajaran pemetaan ini. Karena memang saya jujur tidak ada background sama sekali di bidang pemetaan ini. Untuk pengalaman selama proses pembelajaran kemarin untuk peta kelas basic, dalam pembuatan basic pertama mungkin saya sedikit mengalami masalah karena mungkin kebetulan waktu itu saya agak terlambat masuk. Bahkan koordinat sistem sesuai zona daerah lokasi pemetaan pun saya sudah lupa. Waktu itu saya mau input data di Open Attribute Table ya. Akhirnya saya tanya lagi di grup. Nah, dan kesyukuran saya dan grup ini saya merasa terbantu, teman-teman yang tahu bisa menyampaikan, dan alhamdulillah saya bisa membuat peta yang ditugaskan oleh Om Sul. Untuk kendala kedua, peta basic yaitu tutupan lahan. Terlambat, di mana tutupan lahan kemarin yang sempat di-share oleh guru kami, Om Sul, di mana membutuhkan 1 hari harus selesai waktu itu dalam membuat peta tutupan lahan di sini. Kendala ketiga yaitu peta lereng.
Pembuatan peta kelas lereng ini saya sedikit mengalami masalah karena tutorial yang disampaikan tim dari Om Sul, itu mungkin teman-teman lain juga bisa merasakan, videonya agak cepat Om. Dan sedikit saya juga harus fokus di mana untuk cara mengeditasi istilahnya mendigitasi lahannya. Di situ saya fokus betul bagaimana supaya saya bisa buat peta ini sesuai yang diinstruksikan oleh guru kami, khususnya Om Sul di sini. Dan kembali lagi ke program Excel, itu saya menghitung satu persatu Om, saya ikuti rumusnya mulai dari garis miringnya, mulai dari ini, karena saya memang jujur background saya desain grafis, saya tidak mengerti tentang Excel ini. Bahkan kalau orang ada biasa mau nyuruh ketik Excel, saya langsung tolak karena memang saya nggak sampai ke sana saya ilmu saya. Jadi autodidak Om. Jadi untuk kendala lanjut saya ke kendala keempat, peta keterlanjuran pembangunan dan kesesuaian ruang ya di sini ya, yaitu di kelas H2, di mana di sinilah ya saya merasakan tantangan yang sesungguhnya. Tantangan yang sesungguhnya, kenapa saya katakan tantangan sesungguhnya? Karena di sini kalau kemarin 1 hari saya tidak tidur, di sini 2 hari saya tidak tidur. Mungkin tidurnya hanya 5 jam. Tapi karena tekad saya mau betul-betul ingin tahu tentang pemetaan ini, walaupun background saya beda, di sini akhirnya saya memutuskan karena saya sudah blank, mungkin ada teman-teman juga lain, karena makanya ada istilah paramex atau apa. Karena blank, saya coba menanyakan ke salah satu teman, ya termasuk ada di sini yang kebetulan tadi kasih presentasi, ada Om Ronald. Om, ini apa maksudnya? Walaupun sudah dikasih kisi-kisi mengenai apa hitungan-hitungan digabungkan apa neon ya kemarin ya, apa digabungkan tentang peta lereng. Namun dari penjelasan Om Renol itu saya langsung coba resapi, tanggapi maksud tujuan dari tugas kita ini apa sebenarnya. Dijelaskanlah sama Om Renol. Dan saya coba buat lagi karena waktu saya awal buat itu ditolak sama Om Sul. Ini apa petanya ini? Ini apa yang dihitung? Akhirnya saya buat lagi. Makanya saya tanya ke Om Renol, alhamdulillah kemarin dia sempat jelaskan, bantu, dan saya coba buat sebisa saya. Dan akhirnya saya coba memutuskan untuk coba bertanya kembali sedetail mungkin. Karena saya jujur bingung Om kemarin pemetaannya itu. 2 hari untung ada tambahan waktu dari Om Sul, sehingga ada waktu fresh sedikit untuk saya bisa ini, akhirnya bisa isi absen kemarin. Nah, untuk peta keterlanjuran pembangunan, di sini saya mendapatkan gambaran bahwa tujuan dari kita membuat analisa tersebut, yaitu memang kita dituntut untuk mengkaji apakah pembangunan pada areal terbangun ini sudah sesuai kaidah atau yang berlaku atau tidak. Dan di sini tentunya data yang sudah ada, kebetulan waktu itu saya membuat peta baru, saya tidak ikuti sesuai perintah instruksi Om Sul, melanjutkan peta lereng kemarin. Di situ, sabar ya Om, saya buka dulu. Kelihatan ya Om ya? Kelihatan Om. Sabar. Tugas di sini saya menggambarkan karena sudah mendapat informasi dari Om Renol, apa yang kamu mau petakan di sini? Di sini dia bilang, ya saya bilang saya mau angkat permasalahan rumah-rumah yang di atas lereng gunung ini ada yang putih ini. Di sini karena saya lihat tidak sesuai Om, ya sudah, kamu coba buat digitasi masing-masing rumah di situ, karena di situ tidak sesuai, makanya saya coba digitasi yang merah ini, termasuk rumah-rumah di pinggiran lereng ini. Setelah saya hitung dengan sesuai rumus yang ada, memang di sini kecuramannya di atas rata-rata 45%. Jadi saya anggap ini merupakan suatu pembangunan keterlanjuran pembangunan yang tidak sesuai. Dan hijau ini sebenarnya adalah merupakan lereng gunung. Nah, ini yang kuning ini saya masukkan dia sesuai karena layak dibangun karena memang daerah rata gitu, daerah perkotaan. Untuk peta selanjutnya, sabar, peta selanjutnya yaitu kesesuaian ruang, yaitu di mana warna merah ini adalah merupakan taman kota. Ini adalah taman kota. Kenapa saya angkat taman kota? Karena di sini ada kesesuaian ruang
yang bisa saya angkat, tampilkan karena memiliki daerah terendah. Di situ saya hitung sekitar 0,8 dan daerah sini ada agak sedikit landai, 8 sampai dengan 15%. Makanya saya coba mengangkat daerah taman kota ini sebagai layak menjadi kesusahan ground untuk dibangun taman kota. Nah, selanjutnya ya mungkin saya tidak sama dengan orang lain yang mengerti tentang pemetaan. Jadi dengan kendala-kendala apa yang saya sampaikan di sini saya share ke teman-teman. Semoga mudah-mudahan tidak menjadi penghalang kita untuk belajar tentang pemetaan ini dan tetap semangat tentunya. Dan sebagai penutup saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih juga kepada para guru pembimbing kami. Di sini ada Prof. Rahmat Hamdan, guru kita Zulfikar, Mariadi, wali kelas Anton Chandra, dan juga guru BP Om Bahrun, dan semua teman-teman dari seluruh Indonesia. Di mana hal ini saya mengucapkan terima kasih atas support dan doa ilmunya. Semoga apa yang diberikan oleh guru-guru kita selama ini dengan penuh keikhlasan mendapat ilmu amal jahiriyah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bila diizinkan oleh Allah, mudah-mudahan ilmu positif ini akan saya pribadi dan mudah-mudahan teman-teman semua akan teruskan kepada saudara-saudara kami yang lainnya, juga Amin. kepada generasi penerus. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Om Jul. Om Ian. Ya, sorry Om. Saya ini orangnya biasa di belakang layar, jadi minta maaf kalau agak belepotan sedikit. Luar biasa Om Ian. Sabar, saya ini aktifkan dulu ya. Gini. Kalau Ya. saya sebenarnya saya mau nantangin Om Ian dan saya siap support 100%. Jadi Ya, Om. karena Om Ian dekat dengan orang pariwisata, kita Ya. bikinlah semacam atlas objek wisata, objek data wisata Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Siap, Om. Jadi nanti Om Ian tinggal komunikasikan, tapi tetap kita harus mengedukasi Pemda. Maksudnya mengedukasi gini, kita punya tenaga, tapi harus ada sumbangsi Pemda juga kan gitu. Apa yang Pemda bisa lakukan untuk kita kerjasama. Jadi kasarannya saya begini, kalau Pemda naruh duit 50 juta, saya juga naruh duit 50 juta gitu. Untuk kita bisa bekerja bersama lah. Itu poinnya Om Ian. Karena petanya Om Ian itu inspiratif gitu ya. Bagus sekali, tapi peta yang bagus itu tidak sekedar ada di komputer Om Ian atau di laptop Om Ian. Peta itu harus menjadi alat perencanaan dan alat promosi kira-kira kalau di pariwisata. Semangatnya Om Ian itu tuh bikin semua kelas ini hidup juga, harus diakui Om Ian. Tapi gini, yang saya mau tanya, Om Ian 2 tahun lalu itu sudah belajar kan? Kita ketemu belajar betul. di Jayapura. Iya. Dan semangatnya dulu tidak seperti ini gitu. Dulu biasa saja. Iya, jujur. Jadi apa? Sampai di pilot drone Jayapura itu punya istilah itu loyo gitu. Tiap ketemu ya saya bilang loyo karena tidak ada progres. Tapi saya pengen tahu kan apa sih titik balik sampai Om Ian bisa getol belajar sampai metakan satu kota Jayapura, bikin video 3D itu apa titik baliknya Om Ian? Jadi kembali Om, walaupun kemarin yang sempat Om Sul singgung tadi bahwa memang awal saya pernah belajar basic di Om Sul waktu itu. Ya, karena faktor basic itu Om, karena tidak ada keterlanjutan itu, saya sedikit agak down dalam arti apa pemetaan ini hanya sampai di sini. Hanya menampilkan layout sesederhana ini. Sementara waktu Om Sul datang, saya kan pingin sekali sebenarnya mau belajar. Jadi karena kebetulan background saya di video, ya sudah. Jadi hobi video itu yang akhirnya berlanjut terus. Akhirnya bisa bekerja sama dengan para wisata, dipakai sebagai apa untuk survei lapangan. Tapi ya itu, makanya dengan ilmu pemetaan yang Om Sul berikan sekarang ini, jadi spirit buat saya, kenapa dengan ilmu yang para guru sampaikan ini, share ke kami ini dalam suasana
COVID-19 ini, yaitu saya bilang dengan sosial ini merupakan hikmah yang terbesar buat saya. Bisa tahu peta walaupun tidak secara keseluruhan, tapi saya jujur sangat-sangat tertarik sekali untuk mau belajar pemetaan ini. Walaupun background saya jauh-jauh dari teman-teman yang lain, mungkin di bidang geologi atau apa, tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang saya dapatkan sekarang ini, saya bisa aplikasikan bekerja sama bersama pemerintah tentunya, termasuk tawaran Om Sul tadi ini. Terima kasih Om. Satu lagi Om Ian. Ya. Kan tidak punya background nih. Tapi apa yang bisa bikin sampai petanya bagus begitu? Saya kan bilang Om Ian di chat gini. Itu mahasiswa belajar 6 bulan belum tentu bisa buat peta sebagus itu gitu. Tapi kiatnya apa Om Ian? Jadi mungkin begini Om, karena tadi saya sudah sampaikan, mungkin di background saya dari seorang desain grafis. Saya sebenarnya untuk desain itu saya selalu mau lihat yang indah-indah. Bahkan ada istilah dari Prof, istilahnya lembut. Ya kita laki-laki ya suka lembut lah, ya kan. Jadi saya bagaimana coba menampilkan lewat peta itu bukan berarti beda dari teman-teman, tidak. Saya rasa petanya ini mungkin biasa, tapi mungkin dari pandangan Om Sul mungkin agak beda. Dan itu mudah-mudahan dari tampilan itu, yaitu yang saya bilang, kita pemetaan tidak harus baku begitu. Harus dengan model yang begitu. Makanya kemarin coba saya tampilkan sedikit informatif yang ada gambar-gambar di dalamnya supaya teman-teman bisa ketahui bahwa ini loh peta. Kita bagaimana bisa buat peta. Ya mungkin saya tidak tahu itu sesuai prosedur pembuatan pemetaan yang betul atau tidak. Ya intinya saya hanya ajukan aja dulu Om. Tapi ternyata responnya baik. Ya mudah-mudahan ya ini yang saya bilang, saya semangat lagi untuk belajar jadi pemetaan gitu, jadi seorang mapping gitu. Makasih Om Sul. Mantap. Jadi gini poinnya Om Ian. Peta itu ada 2 sisi. Ilmunya itu menjanjikan peta namanya kartografi. Iya, ilmu menyajikan peta itu kartografi. Tapi ada ilmu yang orang kartografi tidak punya adalah seni gitu. Nah, kartografi itu ya biasa saja. Standar ilmu untuk menyajikan peta. Tapi sentuhan seni itu memang orang seni yang tahu gitu. Kalau saya Om Ian, saya harus akui peta saya itu tidak berseni. Tapi saya itu mengejar peta saya itu informatif. Nah, kalau sisi kartografi kita penuhi, sisi seni kita penuhi, dan sisi informatif bisa kita penuhi, itu paket komplit. Nah, Om Ian, seninya oke, informatifnya oke, tinggal memperdalam kartografinya. Karena kartografi itu nanti terkait simbologi dan lain-lain, Om Ian. Nah, kalau 3 ini, itu paket komplit. Tuh. Kalau saya akui, saya itu mengerti ilmu kartografinya, mengerti informasinya, seninya yang saya lemah. Makanya saya selalu, kalau buat peta, ini Prof. Hikmat, saya bulan lalu dan tim itu baru diminta untuk bikin peta komoditi pangan di Papua. Itu dari Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, IDH, Prof. Hikmat mungkin sering dengar itu, mereka minta peta tapi infografis. Itu saya banyak belajar ulang lagi. Gimana sih peta yang kira-kira hanya dalam 30 detik paling lama, orang bisa mengekstrak semua informasi di peta itu, dia orang awam, tapi juga nilai seninya itu ketika orang lihat dari jauh itu orang kok pengen pergi lihat gambar kita gitu. Itu yang paling penting. Nah ibaratnya petanya Om Ian waktu tutupan lahan misalnya, itu saya buka foldernya, itu petanya Om Ian itu mencuri perhatian untuk saya buka duluan. Mohon maaf nih bukan merendahkan yang lain ya. Jadi baru lihat folder file kecilnya, itu saya sudah kayak mau terarah untuk lihat karena previewnya itu enak dilihat. Nah, peta harus sampai di level itu. Kartografinya terpenuhi, informatif itu wajib, tapi sentuhan seni itu ada. Nah, Om Ian itu ibaratnya tinggal dipoles dikit, belajar, mungkin tidak ada salahnya sedikit memahami sedikit teori-teori dasar pemetaan, itu jadi sudah. Nah, tapi untuk praktisi kayak saya itu merasa praktisi, dan Om Ian juga, itu kira-kira gini Om Ian, peta kita itu harus bisa berbicara. Peta itu harus bisa jadi alat perencanaan, itu tetap harus ada di kepala kita. Jadi bayangkan yang Prof. Hikmat bilang,
gambar indah sekali itu bisa jadi alat perencanaan. Selama ini Om Yan foto Jayapura, orang cuma bilang, ih bagus ya, kotanya bagus, cuma begitu saja tuh. Tidak bisa apa-apa. Tapi orang harus sekarang bisa melihat fotonya Om Yan, oh iya petanya bagus ya. Oh di sini masih ada tanah kosong ya, bagaimana kalau dibangun ini ya, bagaimana kalau dibangun ini ya, bagaimana kalau dibangun ini. Gitu kira-kira. Gitu Om Yan, Prof. Ya. Hikmat Oke, silakan, ya. saya kembalikan. Baik, ada yang tambahan lain? Kalau nggak ada, saya Lain. mungkin akan Om Bahrul. Ya, Om Bahrul, sorry. Ya. Saya nggak tahan nih komentarnya Om Yan. Apa kabar Om Yan? Alhamdulillah baik Om Badrul. Saya memang memerhatikan sudah lama Om Yan nih karya-karya ini. Kalau saya bilang agak ada gregetnya. Artinya sisi perjuangan untuk menampilkan info tadi Om Zul istilahnya ada infografis. Saya setuju sekali bahwa sebuah informasi kalau hanya disajikan dalam data berbentuk statistik, mungkin untuk sebagian orang ya mungkin perlu mereka memperhatikannya dan bisa mencernanya, tapi nggak semua orang. Kita butuh hal-hal yang saat ini, apalagi di media sosial, kita coba di media sosial ini adalah satu media yang kita banyak pergunakan ya. Makin hari semakin lama orang nggak bakalan mau lihat yang lama-lama, tapi maunya lihat dalam waktu singkat. Di Om Jul dia bilang maksimal itu cuma 1 menit, barangkali 30 detik pertama yang diperhatikan itu semua informasi kunci yang kita mau sampaikan harus sampai. Jadi artinya butuh apa namanya kreativitas untuk menyampaikan data, fakta atau juga value yang mau kita sampaikan. Contohnya tadi saya kalau boleh saya minta izin nih Prof. Hikmat untuk Om Yan menyampaikan video tentang Jayapura itu. Sebetulnya saya masih ada sedikit kasih clue lagi Om Yan. Om Yan tampilkan sedikit lagi Om Yan apa yang mestinya ditampilkan, value apa yang mau ditampilkan di situ, karena Om Yan yang tahu Jayapura seperti apa ya. Mestinya lebih banyak informasi yang bisa disampaikan Om. Maksudnya gimana? Saya belum connect. Video yang kemarin yang Om Yan buat 3D itu kan tentang Jayapura. Ya. Nah, Video 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Tapi disampaikan hanya kalau nggak salah 2 atau 3 pointing ya, masjid atau apa. Tapi kalau seandainya tadi seperti Om Zul bilang, ada potensi katakanlah kita lihat dari pariwisata atau hal yang menarik dari Jayapura untuk saya di jauh nih Om di Jakarta melihat Jayapura itu menarik, tapi saya nggak tahu ada apa di sana. Kalau saja informasi itu dengan cepat bisa sampai dan barangkali bukan saya aja tapi banyak kawan-kawan yang di dinas terkait melihat, oh ini potensi yang kita cari ini. Nah itu Om. Jadi ditampilkan ya Om Yan lah yang kreatif ya. Apa sih yang menarik di Jayapura itu? Gitu Om Yan. Ya. Jadi jujur aja Om Baru kemarin waktu tahap pembuatan saya kebetulan sempat ada lihat tutorialnya Om Sulfikar yang tampilkan tutorial masalah Pixport di Mapper ini sedikit tentang tentang animasi itu. Jujur kemarin waktu buat itu kebetulan memang waktu sebelum saya buat ini, saya juga dengan teman-teman Rondi Jayapura sempat melakukan pengambilan data untuk pemetaan untuk sebagai latihan juga, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi data selanjutnya ke depannya bila betul-betul nanti dibutuhkan data tersebut. Jadi saya coba-coba kemarin sebenarnya itu saya coba membuat animasinya. Ya karena background saya kembali lagi saya bilang saya kebetulan orang video. Saya jujur tidak mengerti masalah 3 dimensi itu. Ini mau diapain atau diapa saya nggak mengerti. Tapi saya suka lihatnya. Selama ini kan yang saya buat video hanya video-video sekitar dokumenter perjalanan selama ke Korowai atau apa. Tapi setelah saya buat kemarin dalam waktu setelah proses render kemarin, oh ternyata asik juga dilihat. Jadi istilahnya dia bisa mengelilingi tari kota itu pun dengan kita dengan kita mengatur sendiri begitu. Posisi angelnya mungkin mau lewat gini. Dan itu saya kaget lihat hasilnya. Makanya saya coba share ke teman-teman. Bukan berarti saya sudah tahu. Tidak, saya pun baru belajar kemarin Om. Itu pun jujur mungkin iya baru sekitar 1 jam. Saya coba share, oh ternyata responnya baik. Padahal itu baru belajar. Makanya ada sempat teman-teman tanya setelah itu banyak juga teman yang chat untuk mau tahu ini. Jadi itu saya rasa anggap hal positif yang mungkin kita harus sebarkan.
karena pemetaan ini tidak baku hanya di tampilan peta aja. Saya rasa seninya yang betul tadi Om Sul bilang kita harus angkat. Jadi mungkin kalau ada informasi yang hanya sedikit, itu mungkin yang saya ada tulis hanya sekedar garis besar Kota Jayapura aja. Itu kan kebetulan saya ambilnya dekat rumah di Kota Jayapura. Saya coba buat, saya share, ternyata responnya baik dari teman-teman gitu. Saya begitu Om Baru. Ditunggu ya Om ya, sisi yang lebih eksotik lain dari Jayapura nih videonya. Siap, ya siap. Makasih, Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Jayapura itu apa namanya? Saya lihatnya pasar Hamadi aja dulu. harus balik lagi tuh Pak Prof. Insya Allah. Jadi dulu sempat ngambil apa namanya? Burung cendrawasih itu Om, yang offset tuh. Oh gitu. Iya. Dari pasar Hamadi harganya dulu 94.000-75.000 Om. Masih Sekarang murah itu. Sekarang udah nggak ada kan? Udah ditangkap Prof kalau lagi beli. Dulu Bandara Jayapura tuh belum seperti sekarang Om, kayak terminal apa itu dulu, kayak terminal bis aja tuh yang di kampung-kampung. Jadi masuknya itu pakai dorong, pakai apa tuh yang sekarang pakai scanner itu, dorong aja pakai kayu kayak begitu. Nah ini saya perhatikan ini sebuah terobosan nih. Jadi saya urat-urat tuh ternyata apa yang dilakukan oleh Om Ian itu menambah definisi tentang peta. Jadi sesungguhnya saya lihat tuh kan tadinya kita berpikir bahwa secara kartografi peta ini adalah informasi tentang spasial. Nama Om Ian ini ditambahin. Jadi bukan informasi spasial saja, tapi informasi visual yang menarik. Gitu. Jadi ada spasial sama visual Om Jo. Yang bikin menariknya itu. Nah ini juga mungkin nanti dari apa namanya ya bisa jadi ini sebuah terobosan di dalam ilmu mapping. Karena selama ini ilmu mapping itu boleh katakan ya termasuk saya lah. Saya nggak terlalu penting memperhatikan misalnya awalnya itu ya yang penting kita bikin peta, keluar SHP, keluar DBF, database file di Excel, udah selesai. Dapat duit saya ngambilin peta data situ, gitu kan. Tapi ternyata dengan perkembangan daripada om-om yang ada di grup ini, ceritanya ke depan itu nggak cukup yang namanya peta itu hanya informasi spasial, tapi juga dia harus layak secara visual, visual apa namanya art visual ya namanya itu. Jadi secara visual itu harus indah. Nah ini juga hal yang pertama tuh, spasial sama yang visual. Dua-duanya harus bagus. Jadi informasi spasial bagus, informasi spasialnya dapat, yang visualnya juga orang menjadi menarik. Nah yang kedua, ini yang menarik nih. Jadi dari basis apa namanya peta itu kan sebetulnya 2D ya, 2 dimensi, XY. Gitu kan? Itu yang peta yang benar itu adalah XY. Ya kan? Nah, XY itu adalah 2 dimensi. Jadi ketika ini ditarik menjadi sebuah 3 dimensi, itu satu tahap lagi Om. Ya kan? Satu tahap lagi 3 dimensi. Tahap naik lagi, Om Ian berhasil membuat 3 dimensi itu menjadi sebuah video yang sangat menarik. Ini luar biasa. Itu loh. Itu belum saya misalnya asumsinya gini lah. Ya orang apa namanya orang grafis juga belum tentu paham tentang masalah ini secara cepat dong. Nah jadi Om Ian ini kayak air aja ngalir kayak gitu. Set gitu pokoknya dicoba lah. Ternyata itu kalau dari perspektif saya sebagai apa namanya sebagai peneliti, sebagai dosen tuh ini terobosannya bagus. Gitu loh. Jadi ini yang disebut dalam dunia akademik ini adalah novelty atau keterbaruan, gitu kan? Jadi syarat jadi dokter itu sekarang harus ada satu novelty Om.
Kalau ini lomba pendidikan udah polos ini. Karena ini begitu. Jadi saya yang tadi Om, yang mulai daripada menarik kota Jayapura secara 2D, tarik lagi ke 3D, dari 3D tarik lagi menjadi video, luar biasa itu, gitu kan? Jadi itu bisa menjadi bisa menjadi hal yang menarik, terutama kalau misalnya taruhlah misalnya untuk peta pengembangan investasi daerah, itu sangat menarik Om. Gitu kan? Saya yakin orang Jakarta pun nggak ada yang punya terobosan yang dibikin oleh Om Ian ini. Jadi kadang-kadang orang misalnya udah habis dari misalnya 2D mau masuk itu ada yang lain lagi, tapi nggak nyambung, gitu kan? Jadi misalnya yang Om Ian misalnya kan yang background sebelumnya bermain dengan grafis ya Om, video maker dan sebagainya kan nggak pernah mempertimbangkan equine, titik koordinat dan lain sebagainya, termasuk juga chance untuk melihat ini kalau kayak misalnya yang peta ini kayak begini, itu kan nggak pernah diperhatikan kan. Yang penting indah, menarik, orang terpukau dengan video itu. Nah ini nggak begitu, orang terpukau tapi ada ilmu mappingnya yang memberikan informasi ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini gitu. Saya kira makasih banyak nih Om, sukses atas cepatnya ya pencapaiannya, mudah-mudahan ini terus berkembang, terus di-share dan lain sebagainya. Ya artinya begini, saya termasuk penganut yang education for all, pendidikan itu untuk semua, gitu kan. Jadi yang namanya embel-embel gelar itu, ya itu hanya ini aja lah Om, hanya tanda bahwa kita sudah menyelesaikan pekerjaan pendidikan di level itu, gitu kan. Kayak saya misalnya S1 kehutanan misalnya kan, dapat ijazah kehutanan, S2 dapat ini, itu hanya kalau saya sih nganggapnya sebagai salah satu bahwa saya pernah sekolah di situ di level itu gitu loh. Tapi dalam praktiknya di lapangan itu adalah kompetensi dan skill kita yang ditunjukkan gitu loh. Ini Om Iya ini kalau misalnya orang banyak tahu itu banyak dicari Om, gitu kan. Minimal levelnya National Geographic aja pasti nyari nih. Kenapa? Itu kan bisa beberapa, petanya ngerti, bikin misalnya layoutnya ngerti, analisisnya ngerti, bikin 3D-nya ini nggak 3D kemudian jadi video yang menarik, itu luar biasa. Karena bisa jadi itu beberapa orang yang mengerjakan dengan keahlian berbeda. Gitu kan? Kayak misalnya video maker, itu kan mungkin bagi orang yang tiap hari mapping pun belum tentu dia bisa melakukan bikin video yang benar, yang menarik dan lain sebagainya. Nah, ini disambungin nih kata Om Jul itu Om Jul paket lengkap ya. Jadi ada Om Ian ini paket lengkap, ada juga yang paket hemat. yang paket hemat itu asal lulus dapat sertifikat. Kalau ini enggak. Insya Allah kedepannya Prof diseriusi untuk bidang. Sharing aja lah dia. Boleh. Nanti saya sangat sangat bagus. Jadi jangan terkendala misalnya gini, ini nggak ada ilmunya, ini belum ada teorinya. Ingat begini loh, saya dulu itu bikin penelitian, jadi yang namanya total bank itu untuk jaminan hulu terhadap hilir. Saya ditanya itu waktu ujian, ingat ya. Jadi dari teori mana seperti itu? Langsung itu yang namanya penguji waktu saya sekolah S3 itu, saya bilang, Prof, tahu nggak Archimedes? Archimedes itu bikin teori Archimedes nggak ada daftar pustakanya. Ada nggak daftar pustaka Archimedes? Nggak ada. Listek Edison itu nggak ada daftar pustakanya. Gitu loh. Jadi Om Ian jangan berkecil hati ketika menemukan metode ini, bahwa ini nggak ada pustakanya. Tuh kan? Saya dukung Om. Intinya gitu kan. Kan ini adalah yang namanya ini temuan teknologi loh kalau menurut saya. Temuan metodologi. Jadi bagaimana menarik itu menjadi sebuah itu. Saya juga
mikir-mikir nih apa namanya itu terobosan baru. Gitu. Jadi jangan diganggu dengan masalah kalau ada yang nanya itu teorinya dari mana, bilang aja. Archimedes saja bikin hukum Archimedes lagi mandi kok, gitu kan? Bukan nggak ada pustakanya. Ya, jangan sampai misalnya ya kadang-kadang yang penting logikanya benar, gitu. Gitu kan? Banyak temuan-temuan teknologi listrik, gravitasi, macam-macam itu nggak ada pustakanya, Om. Itu kan? Nggak ada pustakanya. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita berkreasi itu nggak ada pustakanya, yang penting benar aja aja prosesnya, gitu kan? Jadi jadi temuan baru, Om. Gitu kan? Ya kalau misalnya orang-orang hakti ya, hak atas kekayaan intelektual, kalau rajin didaftarin metodenya. jadi metode apa namanya? Metode hak cipta itu yang masuk ke paten lah gitu kan. Itu bisa seperti itu. Jadi ini luar biasa, Om. Artinya coba di review sedikit ke belakang, kemudian dibikin kayak Om Jo lah, apa namanya, panduan lah, Om. Apakah itu tertulis atau misalnya apa namanya video kan. Jadi bisa diikuti ini gimana sih cara bikinnya menjadi menarik dari peta, tarik lagi ke 3 dimensi, gerakin lagi dengan video. Itu saya kira belum pernah melihat ada di dalam satu rangkaian, Om. Kalau parsial kan ada juga, bisa bikin ini parsial akuisisi data, olah. Kemudian kan bikin 3D-nya. Nah ini yang 3D-nya kan menarik kayak yang di Facebook itu. Saya kira itu, Om. Jadi harapan saya sih maju terus lah. Jangan apa namanya, jangan merasa oh saya ini bukan dari bidangnya, enggak gitu. Enggak gitu. Jadi saya mengapresiasi benar gitu ya. Saya kan puluhan tahun main-main peta aja masih bingung juga gitu narik-narik seperti Om Ian ini. Dan ini ketemu di Om Ian. Jadi antara peta ini definisinya sebagai informasi spasial dan juga informasi visual. Nah ini visualnya ini. Itulah visual yang artinya kalau orang berbicara visual itu kan tentang artistiknya gitu loh. Artistiknya kena, informasinya kena, happy di situ. Gitu kan. Jadi bukan paket hemat, ini paket lengkap. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Om Ian. Sukses ya. Iya, sama-sama. Ya. Baik, makasih. Om Anton. Tidur. Tidur kali ya, Om Anton. Ada yang mau ini lagi nggak? Disampaikan lagi dari yang lain? Atau mungkin besok kita mulai jam 9 untuk diskusi. Jadi diskusi ini sebetulnya diharapkan tuh bukan kita apa namanya ngada-ngadain, enggak. Ini kita mendapatkan sharing yang cukup bagus ya dari para peserta. Artinya dalam masalah belajar itu kan gini nih. Kita misalnya dengan seperti gini kan ada inspirasi yang timbul. Bukan cuma misalnya textbook gitu kan. Textbook itu ya textbook aja lah gitu kan. Cuma untuk bisa sampai ke sesuatu target. Tapi inspirasi ini yang harus kita bangun. Inspirasi itu yang akan memperkuat sebuah metodologi, sebuah pendekatan, dan sebuah semangat itu bisa terus jalan. Saya yakin memang apa yang kita lakukan ini menjadi bersemangat karena kita ngumpul dari mulai timur, waktu apa namanya perbedaan waktunya aja 3 jam itu ada, timur, tengah, barat tuh ada kan. Ini yang bikin kita menarik juga sih sebetulnya kan, gitu kan. Dan kita nggak saling awalnya nggak saling kenal gitu loh. Tapi ada satu kesamaan visi bahwa kita sama-sama mau untuk belajar, mau untuk sharing, mau untuk memberi, dan mau untuk menerima. Itu yang penting, gitu kan. Kalau misalnya nggak mau menerima kan ceritanya macam-macam lah gitu kan. Gitu. Saya kira itu Om siapa sih? Om Anton.